Kalau secara singkat ya, short story-nya itu awalnya saya di-hire masuk di Pertamina Group itu sebagai manajemen trainee. Nah, setelah itu, setelah diterima itu berpindah-pindah beberapa job ya atau fungsi. Jadi saya pernah di operational audit, kemudian saya pernah di operation excellence, terus pernah juga penugasan di IT, kemudian di quality management, kemudian juga pernah business process improvement. Nah, baru setelah 10 tahun lebih saya ke human capital. Nah, dari human capital itu sampai sekarang, karena human capital itu secara function sering digabungkan dengan aset, procurement, dan IT, nah itu menjadi satu support function tuh yang biasa jadi satu. Ya, jadi tadi kalau ditanya apa nih yang seru gitu ya, sebenarnya yang seru itu adalah ketika saya diamanahkan untuk memimpin di human capital, itu saya tidak punya pengalaman human capital sama sekali. Jadi waktu itu biasa ada fit and proper gitu ya, diminta untuk jadi salah satu kandidat gitu. Dan kepilih itu langsung jadi vice president gitu ya, padahal nggak punya pengalaman human capital sama sekali ya sebelumnya. Jadi kalau ditanya yang seru apa, ya itu yang pertama seru itu, langsung disuruh mimpin tapi tidak punya background sama sekali. Nah, kemudian kalau ditanya apa nih yang membuat jatuh cinta gitu ya ke human capital, kalau menurut saya yang sangat berbeda gitu ya dari yang jabatan-jabatan atau pekerjaan sebelumnya. Human capital kan ngurusin people ya, orang gitu. Nah itu sebanyak apapun itu karakternya beda-beda. Nah jadi justru serunya itu kita harus bisa mengenali tim kita gitu ya, kemudian teman-teman gitu, kemudian pekerja kita nih tipenya kayak apa gitu. Nah satu hal yang juga membuat saya akhirnya emang paling seru nih gitu ya human capital adalah terasa sekali di karakter saya tuh berubah gitu. Even ketika di assess pun itu ada karakter saya yang berubah. Tadinya karena saya heavy di bagian dan background saya keuangan ya, kemudian ke audit, ke operation gitu ya, kemudian beberapa tempat itu saya heavy dengan segala sesuatu tuh tidak terlalu diperlukan positive thinking gitu ya. Karena sudah ada aturan main yang lebih saklek gitu ya. Begitu ke human capital, karena kita harus percaya ya, setiap orang punya potensi gitu ya. Setiap orang harus dikasih second chance, harus dicari kelebihannya apa gitu ya. Terus nanti kita cocoknya tuh mengembangkannya kemana gitu, ditempatkan seperti apa. Itu saya dalam waktu setelah beberapa tahun ketika di SS tuh positive thinking saya naiknya drastis banget. Nah jadi kalau kata asesornya tuh sampai dia bilang, wah ini positive thinkingnya tuh hampir maksimum gitu ya. Jadi gitu, ngebentuk saya harus believe gitu ya ke orang. Karena kalau saya nggak believe bahwa setiap orang punya potensi kan sulit ya. Jadi harus saya dulu nih believe bahwa setiap teman-temannya ada kelebihannya, potensinya apa. Kalaupun ada yang perlu diimprove, di mananya gitu ya. Jadi itu yang menurut saya juga seru ya. Karena selalu ada yang baru gitu ya. Tidak pernah case-nya sama persis itu jarang gitu ya. Pasti nanti apalagi kalau bisnisnya baru, ketemunya tipe-tipenya, karakternya lain lagi. Jadi itu yang seru ya di human capital. Saya stylenya selalu sama ya sebenarnya, baik itu memimpin tim HC atau di fungsi-fungsi sebelumnya. Saya stylenya tuh situational leadership. Jadi leadershipnya tuh saya lihat situasi. Jadi mudahnya kan selalu yang common practice itu leadership tuh kita kebagi jadi 3 ya. Jadi saya harus bisa menempatkan kapan saya ada paling belakang gitu ya, di paling belakang tim saya. Jadi tugas saya mendorong teman-teman gitu semua. Gitu. Artinya kalau saya pilih di situ, berarti di tim lagi ada masalah motivasi gitu ya. Kalau lagi ada masalah motivasi, berarti saya harus di belakang. Tapi kalau di tim yang sudah jalan running gitu ya, sudah jalannya running, ritmenya juga sama gitu ya, tinggal lebih dikompakkan, itu biasanya saya tempatkan diri saya di tengah gitu ya. Jadi saya lebih blending gitu ya. Ketika saya ketemu tim, oh dia sudah enak nih ritmenya, kapasitasnya, kompetensinya, karakternya sudah agak mirip, sudah sejalan gitu ya. Nah, itu saya biasanya di tengah. Jadi saya lebih ke branding. Ya cuman cek-cek 1-2 orang gitu ya. Itu nanti dia udah kebentuk gitu. Nah, ada kalanya harus paling depan. Nah, kalau ini di paling depan berarti emang ada masalah kompetensi biasanya atau masalah kapasiti. Saya harus narik gitu ya.
Jadi saya yang paling berat itu kalau posisi ada masuk ke tim, ini gap kompetensinya jauh, kemudian juga belum solid gitu ya, masih banyak individualis gitu ya, belum teamworknya juga belum bentuk. Itu berarti saya harus paling depan, harus ngasih contoh dan harus narik semuanya gitu ya, supaya ngikut. Nah jadi saya leadershipnya biasanya gitu, biasanya saya bagi-bagi aja, ketemu timnya tadi yang seperti ini, saya akan dorong paling belakang gitu ya, atau saya di tengah, atau justru saya yang jadi role dan leader. Dan itu lebih banyak instruksi. Kalau saya udah milih di depan, berarti saya udah milihnya instruksi. Jadi kalau saya ada milih di tengah, berarti saya milihnya demokrasi. Saya lebih banyak nyari pendapat. Tapi kalau saya lagi milih di belakang, itu berarti saya lagi jadi motivasional tuh. Dorong, ayo semua bisa gitu. Nah jadi itu aja sih sebenarnya, tinggal kapan menempatkannya. Karena nggak mungkin cuma mengimplement salah satu. Karena pasti ketemu timnya, tim kecilnya, tim besarnya, beda-beda. Kalau khusus spesifik di Kilang Pertamina Nasional kan saat ini tuh pekerja organik kami hampir 7.000 orang ya. Itu yang organik, ada lagi yang non-organik. Jadi jelas memang bisnisnya itu juga heavy di resource yang sumber daya manusia, gitu ya. Terlepas dari aset fisik gitu ya, aset fisik yang equipment-nya. Jadi sudah pasti memang backbone-nya gitu ya, core-nya itu banyak sekali bergantung ke teman-teman tim dari human resource gitu, dari SDM-nya. Jadi kalau ditanya perannya, karena memang jenis industrinya saat ini ya di Kilang Pertamina itu heavy dalam hal jumlah orangnya, jadi memang backbone-nya di situ gitu ya. Karena dari mulai ngelolanya, maintenance-nya, mengoperasionalkannya itu semua ada di skill orangnya. Memang kami sudah banyak yang otomasi ya, pakai digitalisasi supaya itu mesin atau sistem yang bekerja. Tapi tetap supervisi dan akurasi dan kualitas itu tetap banyak bergantung ke supervisi orang. Nah, itu jadi kalau ditanya seberapa penting ya itu core-nya. Gitu ya. Banyak hal-hal yang belum bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Mesin untuk mempercepat gitu ya, untuk mengolah data secara lebih otomasi iya gitu ya. Tapi tetap butuh touch orang gitu ya untuk melihat ini kualitas sama situasi kilang ini itu masih banyak nempel di knowledge dan kompetensi yang dari teman-temannya. Kami kan kalau ngerekrut juga sudah tergabung di Pertamina Group ya. Nah jadi juga semakin kesini kan sudah banyak memakai alat bantu ya atau tools. Jadi kalau ditanya dengan AI, dari mulai pertanyaan-pertanyaan gitu ya, assessment itu sudah diatur gimana caranya dari pertanyaan itu gitu ya, karena digabung dengan beberapa indikator itu juga sudah bisa menyimpulkan lebih tajam tipe-tipe karakter orang yang akan di hire gitu ya. Itu jadi sudah tidak terlalu mengandalkan, kalau dulu kan mungkin lebih banyak interview secara fisik ya. Nah kalau sekarang sudah banyak yang dicoba gitu ya, ditaruh di dalam sesuatu yang tertulis gitu ya, dites gitu, itu bisa menyimpulkan. Memang tidak bisa menghilangkan peran interview secara personil ya, tapi dengan kita makin sering pakai historical tadi ya, kalau pakai AI itu kita pakai rumus, kita pelajari, oh kenapa ya orang kalau psikotes hasilnya begini, assessment hasilnya kayak gini, cenderung kerjanya seperti ini. Oh teamworknya, kalau kita melihat orang teamworknya bagus apa enggak, pertanyaannya tuh yang tajam di mana ya? Nah itu kan butuh satu historical data, butuh rumusan sampai ketemu pertanyaan yang paling tepat gitu ya. Dan nanti untuk mengukurnya. Di sisi lain tadi kalau ngomongin AI juga sekarang itu mengkombinasikan, tidak hanya tes tertulis gitu, tapi juga melihat kayak orang itu di sosial media seperti apa gitu. Jadi data-data itu diambil gitu ya, yang memang tersedia secara publik itu juga dilihat. Nah itu juga akhirnya menjadi satu profil yang lebih tepat gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau ditanya dari AI itu sudah seperti itu ya digunakannya. Kalau tren pekerjaan sudah terasa ya, beberapa tahun ke belakang ini semua nyarinya yang digitalisasi ya. Semua jurusan-jurusan itu kalau kita lihat sekarang di kampus, teman-teman Gen Z nih ya, itu menyasar yang semua berbau digitalisasi. Dan memang
yang agak ditinggalkan ya kalau kita lihat tren itu, karena kalau ngomongin energi nih, karena kami di dunia energi itu banyak melihat, oh nanti kan energi nih yang fosil nih akan ditinggalkan, mau ada energi terbarukan gitu ya. Jadi banyak cenderung ke arah listrik atau kimia gitu ya. Jadi kayak teknik perminyakan itu semua agak ditinggalkan ya. Padahal kalau menurut saya kalau melihat kondisi saat ini Indonesia gitu ya, khususnya 5-10 tahun ke depan, digital yes gitu ya. Semua butuh pekerjaan yang mempunyai skill dia fasih dalam hal digitalisasi, iya dibutuhkan gitu ya. Tapi yang lebih harusnya nanti dibutuhkan gitu ya, nanti 5-10 tahun ke depan, itu justru inovasinya, kreativitasnya. Bukan sekedar dia bisa melakukan, mengoperate gitu ya, membuat satu sistem gitu ya. Tapi justru bagaimana dia mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan antara bisnis demand dengan pembuatan digitalisasi. Itu yang menurut saya 5-10 tahun ke depan akan sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi orang yang bisa mengkaitkan antara operasional, bisnis demand dengan digitalisasinya. Itu mau di bidang apapun menurut saya akan sangat powerful ya. Karena kalau sekedar menguasai, dia bisa bikin aplikasi, bisa develop sistem, itu menurut saya banyak gitu ya, bisa gitu. Tapi yang bisa menghubungkan bahwa ini yang dibutuhkan dan ini yang di-develop, itu matching, nah itu yang pekerjaan yang job menurut saya nanti 5-10 tahun ke depan akan menjadi yang paling dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga yang kedua itu kalau ngelihat energi ya, saya memprediksi ini karena sekarang nih, kalau ngelihat pemerintahan sekarang juga ya tentunya berkaca, kan ketahanan energi itu sekarang sangat digaungkan gitu ya, bahwa Indonesia dalam hal ini di energi itu harus bisa lebih memiliki produksi yang lebih banyak lebih sendiri. Nah, potensi di Indonesia sebenarnya yang belum tergarap dengan maksimal itu adalah di kelautan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau memang, dan nanti juga pemerintah sekarang mendukung untuk terus gitu ya, agresif mencari energi kita yang masih banyak sumbernya itu, harusnya yang berbau kelautan nih gitu ya, teknik kelautan, oceanografi gitu ya, kemudian perkapalan, itu harusnya menjadi sesuatu yang juga nanti 5-10 tahun ke depan akan banyak dibutuhkan. Kalau konsisten ya dengan visi sekarang nih di negara Indonesia. Kalau selebihnya sih menurut saya tetap ya, yang core-core itu perlu ya gitu. Jadi kalau di teknik pekerjaan yang berbau dengan mesin itu juga akan sama, listrik juga itu juga dibutuhkan gitu. Jadi kalau menurut saya jangan buru-buru gitu, teman-teman tuh juga semua digital, enggak. Menurut saya tetap nanti di bisnis manapun yang core itu dibutuhkan. Mau itu di pekerjaan di teknik, di ekonomi gitu ya, di hukum gitu. Hukum juga penting gitu ya, kemudian di fakultas fisip gitu ya, atau kalau di bidang mungkin yang lebih relevan kesehatan gitu ya. Jadi kalau 5-10 tahun ke depan menurut saya tadi prediksi tidak akan terlalu benar menurut saya, yang sekarang semua pada berlomba-lomba teknik informatika, manajemen informatika, menurut saya enggak. 5-10 tahun ke depan yang tadi ya, balik lagi, yang core itu tetap butuh, tapi kalau mau ngomong apa nih yang spesifik, tadi yang bisa menghubungkan ya antara bisnis dengan kebutuhan digitalisasi, karena memang hari gini semua kalau nggak by digitalisasi akan lebih lambat gitu ya, kurang akurat gitu ya, dan akhirnya buat analisa juga kurang bagus. Makin kesini kan makin banyak nih orang yang hobinya juga traveling gitu ya, atau melihat keluar melakukan hobi-hobinya gitu ya. Jadi memang work balance-nya itu dia butuh sesuatu memang untuk menyalurkan gitu ya, menyalurkan hobinya. Nah, kalau menurut saya tetap penting ya, mau di era manapun memang life work balance. Cuma mungkin yang agak berbeda ya, agak berbeda dari dulu. Kalau dulu kan lebih banyak kesempatan untuk bentuk balance-nya itu adalah fisik ya, membutuhkan aktivitas fisik ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya banyak juga gitu ya. Tidak harus, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, tidak harus jadi work balance-nya itu bentuknya kayak harus liburan gitu ya, atau apa gitu ya. Kalau menurut saya sih tetap penting ya, bersosialisasi, ketemu dengan teman gitu ya. Kalau ya standar lah, misalnya malam Sabtu tuh ya harus ada hangout-nya gitu. Kemudian juga
yang sekarang juga lagi banyak menjadi hits itu kan olahraga. Bikinlah gitu ya. Kayak di sini seminggu 3 kali itu ada KPI runner sebelum kerja gitu. Jadi lari tuh di sini macam-macam sesuai hobinya aja. Ada yang hobinya sepak bola gitu. Jadi artinya work life balance itu tidak harus selalu diartikan liburan gitu ya bentuknya gitu. Artinya dalam seminggu bekerja itu dia ada membalance melakukan dia hobinya gitu ya, olahraga atau kegiatan rohani itu juga salah satu ini ya untuk mendistract lah dari rutinitas gitu. Itu emang harus kreatif gitu ya. Kadang-kadang terutama kayak teman-teman di kilang itu kan lokasi kerjanya sangat remote ya, di situ aja gitu. Nah, itu makanya mereka kadang-kadang bikin acara tuh. Acaranya macam-macam tadi yang saya bilang, bisa berkaitan dengan hobi, kadang dengan lingkungan gitu ya. Kadang juga ketemu untuk CSR itu kerjasama dengan UMKM sekitar. Nah, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk tidak hanya walaupun seakan-akan terkait pekerjaan ya. Tapi sebenarnya dia sudah melakukan life work balance gitu ya. Karena ada yang mungkin passionnya kan ketemu masyarakat, people. Ada yang programnya Pertamina mengajar, dikasih kesempatan untuk ke sekolah-sekolah terutama yang tempatnya agak terpencil, ketemu. Ada yang untuk ketemu CSR gitu ya, membantu. Ada yang penanaman pohon, ada yang olahraga. Seakan-akan bagian dari pekerjaan, tapi bagi orang yang memang passionnya di situ itu sebenarnya sudah ada jalan way out buat dia untuk sekedar pekerjaan yang hari-hari gitu. Nah, kalau untuk kesejahteraan tadi itu kita tuh menyediakan ruang-ruangnya ya. Jadi tadi mau dia hobinya olahraga, mau hobinya ketemu, mau ngajar, mau hobinya tadi kayak mbaknya nanya traveling gitu ya atau apapun, itu juga ada yang bikin komunitas-komunitas gitu ya di antaranya. Dan perusahaan sebisa mungkin mensupport ya, apalagi kalau emang itu bisa di align-kan dengan programnya HSSE, jadi Health Safety Environment itu bisa di-align-kan, atau dengan programnya CSR atau Sustainability kami gitu ya. Jadi kadang-kadang bentuk ininya juga kesejahteraannya, misalnya dibuat workshop kesetaraan gender gitu, atau anak-anak sekarang kan lagi suka banget nih investasi gitu ya, nyari tahu nih dana reksa, bitcoin segala macam. Itu dibikin sharing gimana cara mengelola keuangan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tadi masih usaha dalam hal bahwa dia tidak hanya pekerjaannya aja, dikasih ruang-ruang untuk aktualisasi dia yang lain gitu. Dan itu perusahaan menyediakan channel-channelnya. Kita kan punya keterbatasan ya sebagai pemimpin itu pasti misalnya kayak saya di tim saya jumlahnya misalnya ada ratusan, di tempat lain ada yang timnya jumlahnya bahkan ribuan gitu ya. Nah, caranya adalah memang kita harus paling tidak sampai layer berapa itu kita kenal. Itu harus begitu menurut saya. Jadi misalnya kalau di level direktur, level di bawahnya apa? VP. Oke, habis VP apa? Manager. Nah, menurut saya setiap leader itu harusnya 2 layer di bawahnya itu dia paham, benar-benar paham orang-orangnya gitu ya. Dan nanti kita harapkan dia juga begitu terus ke bawah ya. Nah, karena tadi kalau membangun tim yang solid itu kan harus kenal orangnya itu siapa ya. Nah, jadi saya selalu pakai itu cara membangun tim yang solid itu adalah kalau timnya itu memiliki motivasi yang baik gitu. Nah, jadi makanya biasanya setiap saya pindah, saya kan cukup sering pindah-pindah ya, baik bagian maupun fungsi gitu ya. Biasanya makanya awal-awal saya masuk saya pelajari tim saya. Ini karakternya gimana, experience-nya apa gitu. Nah, nanti kalau sudah dikenali, kita bisa tahu, oh si A ini value-nya, saya biasanya bahasanya pakai value. Value dia tuh apa gitu yang tertinggi. Terus berarti kalau saya paham value dia apa, berarti saya masuk memotivasi dia lewat situ. Gitu. Nah, itu cara membangun yang solid seperti itu. Jadi kenali dulu timnya, karakternya, apa yang menjadi value dia gitu ya. Nah, ketika sudah paham seperti itu, bagi-bagi tugasnya nggak bisa sama menurut saya. Jadi ketika sudah paham, dorong ke arah saya lebih, tadi karena saya kebentuk jadi positive thinking itu, saya jadi cenderung melihat orang kelebihannya gitu ya, tidak terlalu melihat kalau kekurangannya, iya kalau memang sudah di bawah standar, pasti kita harus isi gitu improvement. Tapi kalau dia sudah kelihatan potensi itu, nah kita dorong tuh setiap itu. Jadi bagi-bagi tugasnya memang yang ini memang paling jagonya ini gitu, ini jagonya ini. Nah kalau itu nanti masing-masing itu sudah sesuai,
tentu jalannya memenuhi target kecapai tuh, gitu. Jadi dan karena ada tanda kutip bagi-bagi tugas, saya juga nggak terlalu suka terlalu hierarki. Jadi artinya kalau ada level yang even di bawahnya, tapi kita rasa dia mampu, dia mimpin, dia aja mimpin, gitu. Jadi berdayakan aja orang sesuai potensinya gitu ya. Jadi karena begitu orang semua pas gitu ya, paling tidak mendekati dia lah ya, bahwa oh dia cocok di sini, nanti ritmenya jadi sama gitu ya. Karena kalau ada satu tim, yang satu cepet banget gitu ya, yang satu lambat itu kan ngerusak gitu ya. Jadi kan tim itu ritmenya nih harus sama gitu ya. Padahal setiap tim kemampuannya beda-beda gitu ya. Kalau ada privilege bisa ganti manusia super semua sih enak, tapi kan leader itu kan tugasnya ini kita diberikan tim kayak gini, gimana kita mau optimalkannya gitu. Nah makanya supaya ritme jalannya sama, kasih bebannya yang sesuai. Jadi mereka jalannya sama, jadi ritmenya tuh sama gitu. Nah itu saya selalu kayak gitu, jadi supaya tim saya seperti itu. Dan saya agak mengurangi hierarki ya. Saya tidak terlalu suka saya hanya diskusi sama VP gitu, enggak ya. Jadi ketika memang itu levelnya di bawah, tapi ketika kita butuh masukan, siapapun berhak gitu ngasih pendapat gitu atau masukan. Jadi supaya feel, karena tadi orang itu akan mencapai potensi maksimalnya kalau motivasinya ada di situ. Gitu. Itu yang paling susah sebenarnya, karena kalau dia nggak ada motivasi, mau kita suruh, mau kita push, mau pakai KPI seperti apapun, tapi kalau dia nggak ada motivasinya itu apa, susah. Jadi ya memang untuk tim solid tadi, kenali apa nih value dia, dan kalau kita udah dapat, nah ini yang bisa memotivasi dia berarti hal ini, dan itu bisa sangat unik-unik tiap orang. Oke, tadi saya udah sampaikan ya, sebenarnya saya tidak terlalu mau mengkotak-kotakan tim ya, mau itu Gen Z, milenial, Gen X gitu ya. Sekarang sih kayaknya yang tertua Gen X ya, udah nggak ada baby boomer gitu ya. Nah, tapi memang stylenya beda gitu ya, stylenya beda. Kenapa? Kan saya kalau kadang-kadang saya ketemu ya sama teman-teman Gen Z, kalau lagi berkunjung ke Kilang, ngumpul yuk sama teman-teman Gen Z. Mereka kan sekarang jadi ada burden nih. Karena semua orang ngeliatnya jelek ke Gen Z, nggak bisa kerja, manja gitu ya, banyak tuntutan, kerja cuma mau sesuai job desk, kayaknya banyak stigma-stigma yang terlanjur dicap gitu ya. Sampai saya bahkan di forumnya SDM juga gitu, ini Gen Z sih, Gen Z gitu. Nah saya kalau ketemu Gen Z, saya bilang, saya pendekatannya justru point of view-nya mereka, kenapa mereka begitu gitu ya. Jadi saya suka sebutkan seperti ini. Gen Z itu kan edukasinya lebih baik ya pastilah ya dibanding gen sebelumnya. Ekonomi orang tuanya lebih baik, knowledge, informasi, akses terkait IT, digitalisasi mereka jauh lebih bagus gitu ya. Nah, jadi menurut saya sudah pasti kalau ngomongin knowledge pinter, ini pinteran Gen Z nih, karena ya istilahnya tadi ya edukasinya lebih bagus gitu. Nah di sisi lain karena edukasinya lebih bagus, ya orang tuanya lebih. Kan orang tuanya Gen Z itu milenial sebenarnya gitu ya, sekarang yang baru-baru ini orang tuanya milenial. Jadi kan ya pasti memberikan ininya lebih baik gitu ya. Nah jadi tantangannya sebenarnya kalau Gen Z ini, karena mereka terbiasa. Nah saya bilang gini, waktu itu saya pernah kumpulin berapa orang di sini yang sekolah swasta, berapa yang sekolah negeri gitu ya. Terus saya bilang, swasta sebagai contoh nih, itu clear kayak anak kuliah dari SD, ada modulnya. Anak SD tuh udah ada modul, saya tuh minggu ini belajar apa. Itu. Saya berkaca ke anak saya sendiri aja. Jadi clear. Jadi kalau dibilang, wah anak Gen Z kok cuma mau kerja yang sesuai yang ininya ya. Bukan cuma mau kerja, karena memang mereka terbiasa dibesarkan seperti itu. Lain kayak zaman saya gitu ya, kalau dulu makin sering guru nggak masuk kan makin hore gitu ya, gitu kan kayak gitu. Anak Gen Z tuh bisa bingung ketika gurunya nggak masuk tuh kami ngapain gitu ya. Karena emang terbiasa segala sesuatu itu diatur ya, diberikan. Nah, menurut saya nggak ada jeleknya gitu ya, itu kan emang jadinya style gitu. Kemudian juga anak Gen Z mungkin person communication-nya kurang gitu, karena lebih banyak main sama gadget gitu ya. Apalagi yang kena dampak COVID kemarin ya, nggak ketemu teman-temannya. Nah, tapi berarti kan mereka lebih jago gitu ya, ke IT-annya, kerja. Ya gunakan gitu untuk membangun sistem, ajak mereka, pasti mereka sistematikanya lebih bagus. Nah, jadi
Jadi dengan mengenal kenapa ya ada stigma seperti itu, sebenarnya bukan karena mereka nggak mau gitu ya, karena memang dibesarkannya rada beda nih. Jadi kalau saya ngelihatnya justru optimalkan tuh. Gen Z pasti jago banget kalau disuruh, di kita mungkin disuruh ngeliat satu workflow atau ini lama, dia pasti langsung cepet ya ini gini gitu ya. Itu optimalkan gitu ya. Nah yang dirasa mungkin sekarang misalnya kayak tadi, susah ya nyuruh Gen Z kamu kerja, nanti dia nanya, mana Pak, nggak ada di job desk saya, nggak ada di dalam tata aturan gitu ya. Itu bukan dia nggak mau gitu ya. Tapi emang berarti kita harus menyediakan kenapa dia ngerjain itu. Harus melegitimasi gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang jelek menurut saya. Dijelaskan aja, bukan mereka nggak mau kok sebenarnya. Tapi kan buat mereka berarti terbiasa segala sesuatu dasarnya clear. Itu kan sesuatu yang bagus ya menurut saya. Itu bagus kalau buat governance. Jadi ya kalau ditanya seperti itu jangan kita jadi baper, nih anak nggak mau kerja di luar job desk. Justru kita sediakan. Kalau emang yang dia masukkan benar, ya kita perbaiki justru ini kita ya, tata kelola kita. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu tantangannya seperti itu ya. Sama mungkin yang ketiga, anak Gen Z ini kan secara fisik lebih banyak dalam rumah gitu ya. Nggak kayak anak zaman dulu, ada main bola, pulang sekolah, main layang-layang gitu ya, masih ada ngerasain seperti itu, main di lapangan tuh banyak. Sekarang kan nggak ada lapangan ya. Kalau kita masuk ke sekolah-sekolah juga, anak Gen Z ini, ya cuma berapa persen sih yang olahraga, selebihnya sibuk les gitu ya, untuk ngejar akademis gitu. Nah jadi tantangannya adalah ketika pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak fisik, agak kaget, karena nggak biasa. Nah makanya saya kemarin menyiasati, waktu merekrut, kalau perlu dilihatin ya videonya, supaya mereka kebayang. Kan tadi saya bilang anak Gen Z itu terbiasa ada guidance-nya, karena di edukasinya gitu. Jadi kalau dia lihat dari awal bahwa oh nanti ngerjainnya gini, oh nanti bakal kalau lagi kerja bisa jam 12 malam, oh ada naik tangganya berapa puluh meter tapi dipakein alat safety. Menurut saya semakin kita masih bisa memperlihatkan nanti kayak begini ya, kalau perlu bisa, kan kami juga ada sebelum bekerja tuh ada pendidikannya, ada trainingnya. Nanti kan dia lihat langsung tuh. Nah, menurut saya jadi itu yang harus lebih dibanyakin gitu, dioptimalin, dimaksimalin supaya mereka dapat gambarannya itu clear, nggak kaget waktu ini. Karena kalau orang zaman dulu ya, dulu kalau senior saya malah, kamu mau kerja? Mau gitu kan. Nggak ditanya kerja apa, mau aja gitu kan. Lebih nggak banyak ini, ternyata nanti kerjanya harus panas-panasan, harus ngangkat apa kan nggak menjadi isu gitu ya. Kalau di era saya ini yang di zaman saya lebih yang kayak rebellion aja. Dikerjain sih, cuman pakai banyak nanyanya. Kenapa saya harus ngerjain itu? Itu di era saya tuh, tipe-tipe orang kayak gitu. Mau bawaannya bandel gitu ya, kenapa? Nah, kalau Gen Z itu dia justru butuh kayak apa sih persisnya, dan sebisa mungkin itu diperlihatkan mereka sebenarnya semenjak awal. Kan nanti mereka kalau begitu ngelihat, kok saya kerja gitu, itu mereka merasa di-cheating. Nah, itu yang mungkin nanti sama atasan-atasannya dianggap cranky, nggak mau kerja. Padahal kalau menurut saya dari perspektif mereka, nggak ada yang ngasih tahu bakal kayak gini. Lu cuma dibilangin, kamu nanti kerja di sini ya, mungkin nanti masuk ke hutan atau kerja di di hulu gitu ya misalnya, atau kerja di lapangan. Oh iya aja gitu ya, nggak terlalu ini. Makanya sebisa mungkin tadi tantangannya itu kalau ke Gen Z, visualisasi gitu ya, itu mereka harus benar-benar ngelihat. Karena kalau nggak nanti emang mereka kaget. Dan ketika nanti mereka kaget dan banyak bertanya-tanya, pasti atasannya respon pertamanya, ini anak nggak bisa kerja, nggak mau gitu ya, banyak ngeluhnya gitu. Jadi itu aja sih, mempertemukan antara ini backgroundnya gini, di sisi lain juga atasannya nih yang milenial nih, yang jadi atasannya, itu kan tadi ya agak juga, udah deh kerja aja jangan banyak nanya gitu. Saya dulu nggak kayak ini gitu, disuruh kerja ini mau gitu segala macam. Jadi emang ini mungkin tantangannya sekarang mempertemukan nih tadi ya, stylenya begini, para atasannya seperti ini. Tapi makin kesini menurut saya kita makin bisa ngambil lesson ya, supaya Gen Z ini juga tadi bisa optimal gitu masuk di dunia kerja. Ya, jadi kalau sebenarnya nggak hanya di kilang ya, di Pertamina secara grup itu kan karir itu sudah dibuat ya Mbak, sudah ada pattern-nya, sudah ada SOP-nya. Jadi kalau standarnya itu memang karir itu
kalau ngomongin dual karir pasti standar, ada yang fungsional, ada yang struktural ya. Jadi ada yang jalur leadership, ada yang jalur spesialis gitu, jalur leader sama spesialis. Nah itu sama, jadi juga kita sudah metain gitu ya. Memang pekerjaan fungsi-fungsi ini itu nanti direncanakan dia akan menjadi struktural atau leader. Nanti ada fungsi yang nanti direncanakan menjadi spesialis. Nah tantangannya adalah sebenarnya bagaimana kita dan si pekerjanya sendiri itu mengenali saya nih jalur karirnya yang mana supaya tepat gitu ya orangnya, karena pengembangannya beda. Begitu dia nanti masuk ke jalur karir yang struktural, itu mulai dari middle management itu sudah ada paket pengembangannya tuh untuk menjadi leader. Kalau untuk level tengah trainingnya apa gitu ya, kemudian menuju pimpinan atas lagi sampai top management itu sudah ada paket-paket training leadershipnya gitu ya. Begitu juga dengan yang spesialis gitu ya, misalnya dia mau jadi expert apa, berarti kita cenderung arahkan dia untuk menambah ke technical skill atau sertifikasi. Nah, itu sudah ada jalurnya, sudah di set sebenarnya dari udah satu yang rutin lah dilakukan di Pertamina. Kalaupun ada perubahan tuh lebih ke update ini aja, persyaratan gitu-gitu ya, tapi sebenarnya kurang lebih pengembangan karir seperti itu. Dan ditambah dengan Pertamina sekarang sudah menjadi holding, subholding gitu ya, dan orang lebih terbuka nih, oh Pertamina nih besar ya, subholdingnya aja ada 6 gitu ya. Itu tadi kalau ngomong pengembangan karir, itu opsinya jadi lebih luas gitu ya. Kayak saya ini subholding ketiga, tadinya saya di upstream, di gas, sekarang saya di refinery. Nah itu kan kalau buat exposure, bagus banget tuh orang bisa punya pengalaman itu, bisnisnya tuh lintas tapi masih di Pertamina. Kalau orang kan mungkin, saya kepengen nih nyobain bisnis seperti ini, dia harus keluar gitu. Kalau di Pertamina enggak sebenarnya. Untuk mempelajari bisnis yang lain, cukup di Pertamina saja, karena Pertamina Group itu emang besar gitu ya. Subholding itu ada 6, tiap subholding itu punya karakter sendiri. Subholding punya anak perusahaan, ada yang punya cucu. Itu karakternya beda lagi. Jadi kalau mau exposure karir, pengembangan, istilahnya di rumah sendiri, itu banyak banget potensinya. Nah itu yang tentunya juga Pertamina dorong supaya teman-teman bisa punya exposure lebih luas. Kalau ini sebenarnya nggak hanya ke depan, tapi emang selalu menjadi pain point buat saya ya, kalau saya amati. Menurut saya orang HC itu harus tinggi business acumen-nya. Ini yang kadang dirasa tidak perlu oleh orang HC, karena kadang orang bisnis nih, kayak saya kan direktorat lain ada ya, itu ngerasa itu bagiannya dia. Padahal kalau mau jadi HC yang memang menjadi partner yang baik, itu memang harus ngerti bisnis gitu ya. Supaya dia tahu, saya tuh dari mulai ngerekrut, mendevelop gitu ya, itu yang seperti apa supaya bisnis tuh bagus. Jadi menurut saya itu harus dikuatin ya, business acumen gitu. Karena kalau itu nggak kuat di orang HC, itu nanti bisnisnya jalan kemana, dia pengembangan orang juga jalan kemana, dan bahkan bisa salah dari mulai ngerekrut gitu. Nah itu menurut saya masih sering menjadi gap, karena stigmanya HC itu yang penting saya bisa tahu ilmu ngerekrut, ilmu pengembangan gitu ya, ilmu industrial relation, ilmu payroll gitu. Seakan-akan bisnis itu aside gitu dari HC. Padahal untuk meramu pola tadi ya harus ngerti bisnisnya apa. Itu makanya saya suka dorong tim harus ngerti bisnisnya. Ini kita lagi kerja apa nih? Apa gitunya ya? Bisnis kita tuh apa gitu? Harus paham orang HC. Dan itu ke depan juga akan semakin menantang. Karena bisnis sekarang kan banyak uncertainty-nya ya, dipengaruhi luar, kemudian juga maksudnya di luar Indonesia sendiri juga banyak politik yang berpengaruh. Belum kemudian juga situasi tidak hanya politik ya, tapi perekonomian gitu ya, bahkan juga environment sekarang juga jadi satu challenge gitu. Nah jadi kalau nggak rajin-rajin orang HC-nya ngerti, nih bisnis saya lagi posisi apa dan challenge ke depannya apa, itu bisa miss sama pengelolaan SDM yang dia lakukan. Jadi menurut saya itu yang harus dimiliki itu. Dan kedua, digitalisasi. Orang HC juga harus kebantu sama digitalisasi. Supaya waktu yang seperti biasa lah, HC itu banyak administrasinya. Kalau itu nggak di put out, dibantu dengan digitalisasi, sama tadi kayak Mbak nanya, ada AI diberdayakan gitu ya. Kapan gitu bisa ke strategis ya, nanti akan tenggelam ke yang operasional human resource gitu bahasanya, kan human resource itu masih kayak administrasi gitu. Jadi orang HC itu juga harus bisa meng-apply ya digitalisasi ke operasional HC gitu ya, dan bahkan ke dalam analisa tadi pakai AI dan seterusnya gitu, kayak
di tim tuh kemarin misalnya pakai AI itu mempelajari apa yang menjadi pain point para pekerja gitu. Dikumpulin jadi database, dianalisa, terus bikin chatbot gitu ya. Jadi orang kalau pekerja cuma mau nanya yang simple-simple, nggak usah nyari orang HC banyak-banyak, cuma tinggal nanya, ini apa gitu. Nah dia kan itu mau pakai AI ya, karena dia ngumpulin data, paling banyak orang nanya, terus ya kayak kita punya ChatGPT ya, di ini, cuman ini versi di perusahaannya. Nah itu menurut saya orang HC juga harus aware tuh terhadap digitalisasi supaya kalau itu sudah banyak kebantu, yang tadi ya, yang pengembangan karir orang, gimana memotivasi orang, terus bisa mendorong supaya produktivitas kinerja itu lebih tinggi, waktunya lebih banyak dipakai di situ gitu ya, daripada yang ngurusin administrasi. Jadi menurut saya dua hal itu yang memang harus gitu ya, kedepannya juga akan makin dibutuhkan. Agak susah ya, karena saya nggak dari awal, nggak dari HC ya. Tapi pesan saya gini, kalau memang, jadi saya selalu bilang juga ya ke tim tadi, saya bilang kenapa sih HC itu menarik ya. Jadi tadi ya, kalau memang mau berkarir di bidang HC, itu tadi satu. Kalau mau saya syaratnya, kalau soal pintar, knowledge, semua pekerjaan butuh, nggak ada yang pekerjaan tidak butuh knowledge yang bagus, itu nggak ada gitu ya. Tapi, nah sekarang kalau ke kasnya, kenapa? Kalau ke HC butuhnya apa? Tadi, menurut saya tuh orang HC tuh positive thinkingnya harus tinggi, gitu ya. Karena yang dia urusin people, gitu ya. Jadi dia harus believe nih sama timnya, gitu ya, Pak. Ribuan orang nih kami diamanahkan untuk ini ya, untuk dikelola, gitu ya, untuk didorong motivasinya, gitu. Kalau dia nggak positive thinking, itu bawaannya ya orang nanti akan di situ aja, nggak di develop, gitu ya. Jadi kalau emang mau masuk ke HC, pastikan tuh dirinya adalah memiliki sifat positive thinking ya, karena dia harus believe ke setiap potensi di personil atau human resource yang dikelola di perusahaan itu. Kemudian juga yang khas nih, kalau mau masuk ke HC, itu ini juga tips dari saya, harus bisa meminimalkan kepentingan pribadinya. Itu yang susah. Tadi makanya saya bilang kalau cuma sekedar ilmu, knowledge gitu ya, atau apapun, semua pekerjaan butuh. Tapi khusus ke HC tadi selain positive thinking, yang kedua harus bisa meminimalkan. Kenapa? Karena orang HC tugasnya adalah mengurus orang. Gitu ya. Dan seringkali ketika mengurus orang, kepentingan dia terrefleksi di situ. Jadi ketika dia nggak bisa menurunkan kepentingannya gitu ya, nanti pasti ketika mengurus itu tidak optimal. Karena ke distract, konfliknya jadi banyak gitu. Atau dia jadi ini, saya suka bilang, dia capek sendiri jadi nanti kalau dia ngerjain ini. Saya kasih contoh aja nanti ini ya, tapi mungkin tidak untuk di ini. Tapi gampangnya gini, tadi banyak nanya, gimana ngurusin karir atau development? Ada nih orang HC yang bagiannya men-setting, oh karir dia nanti begini. Dia sendiri udah lama nggak pindah-pindah, kan gitu ya. Jadi kalau nanti dia selalu ke distract dengan dirinya, susah dia mengoptimalkan ngurus orang, karena akan selalu ke dirinya, saya aja gini nggak pindah-pindah, saya nggak promote-promote, ngapain saya ngurusin orang gitu ya. Itu menurut saya susah. Kalaupun dia bisa nanti melakukan pekerjaan itu, hidupnya susah kayaknya, dia akan banyak ngebatinnya gitu. Jadi makanya saya bilang bisa meminimalkan. Kalau menghilangkan enggak lah ya, setiap orang kan pasti punya keinginan, ambisi, kepentingan gitu ya. Tapi once ketika dia lagi ngurusin orang lain, dia harus bisa meminimalkan kepentingan, keinginan pribadinya, dan dia harus believe bahwa dia juga ada yang ngurusin, juga ada yang mendevelop. Karena kalau nggak, capek sendiri. Saya sering tuh kalau masuk ke tim HC, saya sering bilang ke tim, kalau ada yang merasa tidak seperti itu, menurut saya sebaiknya pindah aja ke bagian lain. Kesian, nanti hidupnya capek. Dikit-dikit dia akan reflect ke dirinya, dalam hal apapun. Karena HC dari mulai ngerekrut anak baru, dengan gini, gajinya segini. Gaji dia udah gede banget ya, saya aja dulu nyampe sih. Akan selalu ada gitu. Kalau ya namanya juga ngurusin orang ya, diri kita pernah di situ terus kan. Jadi kalau dia selalu membandingkan dirinya dan kepentingan gue aja belum, itu satu tadi pasti pekerjaan yang dilakukan nggak optimal. Saya udah yakin pasti itu ya, karena dia akan banyak pertentangan, konflik gitu ya. Terus yang kedua, kalaupun dia bisa melakukan banyak capek hatinya. Jadi dua itu aja pesannya kalau emang mau HC, positive thinking, terus mau itu ya, menekan lah, meminimalkan ego atau kepentingan pribadinya.